Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua, Abi pada kesempatan pagi hari ini ada di Katedral Putih Helsinki, salah satu 3 pilar yang ada di negara ini. Oke, pada video pembelajaran yang keempat, insya Allah 3.4, kakak akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini di antara kompetensi yang harus kakak penuhi, kakak harus kuasai adalah kakak mampu mengartikulasikan makna qada dan qadar dalam bentuk sikap, perilaku, dan budi pekerti. Insya Allah berikutnya penjelasannya akan Abi jelaskan lebih terperinci lagi. Terima kasih dari Helsinki. Abi rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kakak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sama-sama kembali menyaksikan sesi berikutnya setelah Abi memberikan prolog tentang mengimani qada dan qadar yang akhirnya melahirkan semangat bekerja. Ya, nanti pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama tentunya Abi akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan nanti coba menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, kita akan menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Oke, next, kakak semua, untuk mengingatkan kembali apa yang telah kakak pelajari, semoga ini membantu kakak untuk lebih memahami makna qada dan takdir. Yang pertama, qada atau takdir menurut para ulama adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa yang akan datang. Sedangkan qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan atau adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Yang pertama ini memang para ulama ada yang membalik, artinya ada yang mengartikan qada adalah ilmu Allah yang sifatnya azali, yang telah lama Allah tentukan, yaitu sejak 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah perintahkan kepada Al-Qalam menuliskan di Lauhul Mahfuz. Sedangkan takdir itu sendiri adalah segala sesuatu yang Allah eksekusi, Allah wujudkan sesuai dengan ilmu Allah dan kehendaknya kepada makhluk. Jadi begitu. Yang kedua, ada ulama yang mengartikan bahwa qada dan qadar itu dalam satu definisi, yaitu bahwa qada dan qadar adalah aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam ini. Undang-undang yang bersifat umum, maksudnya itu berlaku umum, hukumnya berlaku umum, undang-undang itu bersifat umum, dan hukum-hukum ini yang mengikat semua makhluk yang hadir itu karena ada sebab dan akibat. Jadi mudah-mudahan slide yang kedua ini lebih memahamkan kepada kakak kembali tentang makna qada dan takdir atau qada dan qadar. Oke, kemudian selanjutnya kakak bisa perhatikan di slide yang ketiga ini, sengaja Abi menampilkan beberapa kejadian. Misalkan ini kita tahu gambar tentang kematian. Kematian itu memang bagian dari takdir terhadap
makhluk secara keseluruhan, bahwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap segala sesuatu di atas muka bumi ini, di alam semesta ini akan hancur, akan mati, akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku umum. Ini juga makna takdir atau qada yang berlaku terhadap semua makhluk. Kemudian perhatikan gambar berikut ini, slide berikut ini. Tertulis meruntuhkan bangunan gitu ya. Boleh sih kita bertanya kepada, ini kan itu takdir juga nggak sih? Bangunan jatuh ya takdir juga. Kenapa bangunan itu bisa jatuh? Oh, karena diledakkan oleh bom gitu ya. Diledakkan oleh bom, yang membuat adalah manusia. Karena hukum undang-undang Allah yang berlaku umum, yang diikat oleh sebab akibat, maka bangunan yang sudah lama ini sengaja dirobohkan, dia terjadi jatuh roboh juga karena sebab akibat yang memang berlaku untuk semua makhluk gitu. Dan itu juga takdir, ya itu takdir juga gitu. Karena di sana ada ikhtiar sekaligus pilihan manusia untuk meruntuhkan bangunan. Kalau tanya itu qada dan takdir juga, iya itu qada dan takdir juga gitu. Kemudian yang berikutnya ini roket pemusnah gitu ya. Ya, apakah itu juga kaitan dengan takdir dan qada? Iya, gitu, nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu yang dulu berjalan dan akan datang. Ternyata roket pemusnah juga menjadi bagian ilmu Allah yang suatu saat akan hadir gitu ya. Dan itu bagian dari takdir manusia, karena pilihan manusia untuk bisa membuat itu gitu ya. Dengan berbagai alasan, mengamankan dunia, bisa juga agar negara itu ditakuti oleh negara yang lain sehingga dia bisa berkuasa dan yang lainnya. Tapi Abi ingin mengajarkan di slide yang ketiga ini bahwa semua fenomena yang ada ini, semua yang Abi tampilkan ini bagian dari takdir gitu. Mau atau tidaknya seseorang itu pilihan manusia. Kok bisa terjadi peperangan? Pilihan manusia gitu. Dia bertemu antara usaha manusia yang dikaitkan dengan sebab dan akibat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetap endingnya adalah ilmu Allah dan masyiah Allah terhadap ikhtiar yang manusia lakukan. Next Kak ya, jadi kita coba lagi, kita lihat sini fenomena yang lain. Nah seperti ini misalkan. Kita tahulah Nuh alaihissalam dan Bahtera ya. Secara logika itu nggak masuk akal gitu ya. Kenapa dikatakan tidak masuk akal? Karena bagaimana mungkin di tengah gurun yang jauh dari perairan gitu ya, kemudian Nuh alaihissalam diminta untuk membuat bahtera besar, bahtera penyelamatan jenis manusia saat itu gitu, dan hewan-hewan gitu ya. Makanya wajar kalau Nuh itu dikatakan orang gila gitu ya. Padahal Allah memerintahkan kepada Nuh atas wahyu dan tuntunan Allah untuk membuat bahtera yang menyelamatkan dia dan orang-orang beriman kepada risalah Nabi Nuh alaihissalam. Oke, ini nggak mungkin terjadi gitu ya. Nggak mungkin terjadi. Secara sebab akibatnya juga nggak ketemu gitu ya. Nah disinilah Abi ingin menampilkan pada slide ini, ternyata kuasa Allah itu bisa keluar dari hukum sebab akibat. Gitu.
kuasa Allah itu bisa keluar dari hubungannya dengan sebab akibat, gitu ya. Yang lebih jelas lagi adalah saat misalkan yang harusnya api itu membakar tapi tidak membakar, malah dingin dan berkeselamatan kepada Nabi Ibrahim AS. Dan banyak contoh Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan, yang sebenarnya air sebenarnya menempati ruangan, tapi sebab akibat atau hukum yang berlaku itu akhirnya tidak berlaku. Atas apa? Atas masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kekasihnya, yaitu para anbiya. Nah, itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada set ke-3 dan ke-4 ini Abi ingin menyampaikan bahwa harus ada keseimbangan antara ikhtiar manusia yang begitu tinggi sehingga orang itu tidak punya pikiran bahwa ikhtiarlah murni yang membuat sesuatu itu bisa berhasil, sukses dan yang lainnya. Kadang ada yang sebab akibatnya sudah dipenuhi tapi tidak sesuai dengan hasil yang dia terima, gitu. Sehingga kita serahkan semuanya, ternyata setelah kita usaha, doa, tawakal, yakin bahwa takdir itu ada, kemudian dari tawakal itulah kita menyerahkan masyiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting agar kita bisa memahami makna takdir dengan sebaik-baiknya. Oke kakak semua. Nah, ini setelah terakhir kakak yang yang kita ingin kaitkan bahwa sebenarnya beriman kepada takdir itu memiliki 4 faktor atau 4 sisi yang harus terpenuhi agar dikatakan iman kepada qada dan takdir itu benar. Yang pertama adalah ikhtiar. Nah, kita sudah bahas tadi kan ya. Ikhtiar adalah satu perintah Allah bahwa kita untuk bekerja, bahkan tidak berubah satu kaum, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kan keterangan khobar dari Allah Subhanahu wa taala, kamu manusia tidak akan pernah berubah sampai kamu mau merubah diri kalian sendiri, gitu ya. Itu artinya Allah berikan kesempatan ikhtiar untuk manusia untuk memenuhi sebab akibatnya sehingga menghasilkan apa yang dia inginkan. Harus ada ini, ya, gitu. Jangan sampai nggak ada. Jika tidak ada ikhtiar, maka keimanan yang terhadap qada dan takdir tidak dibenarkan dalam agama, gitu ya. Nah, untuk memaniskan ikhtiar itu tentunya perlu dengan doa, gitu ya. Nah, doa ini adalah permohonan hamba agar masyiahnya itu sesuai dengan ikhtiar yang dilakukan. Doa itu adalah silah senjata bagi orang beriman. Yang kedua, doa juga tidak ada yang bisa merubah qada dan takdir itu kecuali di antara amalannya adalah berdoa, gitu ya. Berdoa juga bagian dari cara kita merubah takdir. Kalau ditanya saat seorang berdoa itu sebenarnya di sana juga takdir. Kenapa takdir? Karena ada usaha manusia bertemu dengan masyiah Allah. Allah iakan dia berdoa, gitu. Nah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa hamba itu bisa menyempurnakan faktor yang kedua itu doa, gitu ya. Yang ketiga adalah tawakal. Maaf nih gambarnya ya susah menemukannya, tapi Abi ingin lihat sebelum berperang itu ya semua dipenuhi dulu syaratnya, setelah itu bertawakal lah, gitu ya. Kalau di Nabi kan mencontohkan seorang sahabat yang tidak mengikat untanya berlari, aku tawakal. Bukan tawakal itu kamu ikat dulu untanya, baru setelah itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, yang
4 terakhir itu adalah takdir itu sendiri. Nah, orang udah ikhtiar doa tawakal tapi dia tidak beriman bahwa hasil yang dicapai dari apa yang dia lakukan itu adalah takdir. Nah, itu juga dibenarkan gitu ya. Bahkan Abdullah bin Umar itu ketemu dengan sekelompok manusia yang mengatakan bahwa seluruh kejadian yang terjadi di alam semesta ini adalah bi'unfin, secara tiba-tiba gitu. Nah, ini tidak dibenarkan. Kata Abdullah bin Umar, saya berlepas diri dari mereka, mereka juga berlepas diri dari saya. Kalau mereka ada berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima amal ibadahnya karena tidak beriman terhadap takdir, tidak beriman bahwa masyiah Allah itu masuk ke dalam hasil usaha mereka, dan ini berbahaya. Oleh karena itu setelah kita menganalisis semua ini, maka kita akan ketemu sebenarnya bahwa dari kita beriman kepada qada dan takdir ini haruslah menghasilkan 4 faktor ini juga sebenarnya. Ada usaha, kerja keras, tanggung jawab, optimis gitu ya. Optimis kenapa? Ya karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hamba Allah yang baik gitu ya. Setiap kebaikan pastilah Allah akan balas dengan kebaikan. Itu janji Allah. Mal jazaul ihsan ilal ihsan gitu ya. Dan itu titik terang sekaligus benang merah untuk menyimpulkan tentang sikap dan perilaku yang hadir muncul karena dia beriman kepada qada dan takdir secara baik dan benar menurut ulama salaf, menurut Al-Quran dan Sunnah. Begitu kakak semua, insya Allah mudah-mudahan slide yang singkat ini membantu kakak tentang memahami qada dan qadar, sekaligus menyimpulkan hikmah di balik itu adalah orang yang beriman kepada qada dan takdir memiliki sikap tadi, kerja keras, kemudian tanggung jawab dan optimis. Sekian Abi kira, insyaallah pada video berikutnya Abi akan menjelaskan tentang keluarga sakinah menurut Al-Quran dan undang-undang di Indonesia. Begitu. Oke, pertemuan selanjutnya insyaallah demikian. Mudah-mudahan kakak semua sukses dan berhasil dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.